Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya agar saya dapat memaparkan materi atau apa yang dipresentasikan oleh teman saya. Bahwasanya teman saya sudah menyampaikan materi yang berjudul yaitu Akhlak Ashab dalam perspektif Al-Ghazali. Tema ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kondisi manusia modern yang tengah menghadapi krisis moral dan spiritual. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat kondisi masyarakat modern saat ini, kita menemukan adanya krisis moral dan spiritual yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari semakin maraknya sikap materialisme, yaitu pandangan hidup yang hanya mengejar harta dan dunia semata. Begitu juga dengan individualisme, di mana orang semakin mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Nampaknya banyak manusia kehilangan arah. Mereka mungkin sukses secara materi, tetapi jiwanya hampa, kehilangan makna hidup sejati, dan jauh dari kedamaian batin. Dalam kondisi seperti inilah pemikiran Imam Al-Ghazali menjadi sangat relevan. Beliau menawarkan ajaran akhlak dan tasawuf sebagai solusi untuk memurnikan jiwa, bersihkan hati, dan memperbaiki perilaku. Apa sebenarnya tujuan Al-Ghazali dalam pemikiran tentang akhlak? Ada beberapa hal utama. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep akhlak menurut beliau. Akhlak bukan sekedar kebiasaan tetapi sebuah karakter yang tertanam dalam jiwa yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Yang kedua yaitu Al-Ghazali ingin menegaskan bahwasanya tasawuf syar'i yang benar bukanlah tasawuf yang menjauh dari syariat tetapi justru selaras dengan ajaran Islam. Beliau meluruskan kesalahpahaman bahwa tasawuf identik dengan menjauhi dunia secara total atau ritual yang menyimpang dari syariat. Untuk yang ketiga, yaitu beliau ingin memberikan solusi moral untuk manusia modern melalui integrasi antara nilai spiritual dan etika. Al-Ghazali menawarkan cara agar manusia bisa keluar dari krisis moral dan kembali kepada jalan yang lurus. Sekarang kita masuk pada bagian inti yaitu konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, artinya ia bukan suatu yang dibuat-buat, melainkan suatu yang mengalir secara alami. Kalau akhlaknya baik, maka perbuatannya pun otomatis baik. Nah, akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlak lahir, yaitu perilaku yang tertampak seperti jujur, amanah, dan sopan santun. Yang kedua akhlak batiniyah, yaitu niat dan kondisi hati seperti ikhlas, sabar, tawakal. Dua aspek ini harus berjalan seimbang. Tidak cukup hanya berperilaku baik di depan orang tetapi hati kotor. Demikian pula tidak cukup hanya berniat baik tetapi perilaku sehari-hari buruk. Fungsi akhlak bagi manusia menurut Imam Ghazali ada tiga. Yang pertama yaitu sebagai pengendali hawa nafsu. Akhlak membimbing kita agar tidak dikuasai amarah, keserakahan, dan sifat buruk. Untuk yang kedua yaitu penyempurnaan ibadah. Ibadah tidak hanya gerakan lahiriah tetapi harus lahir dari hati yang bersih. Misalnya sholat tidak hanya sekedar berdiri dan ruku, tetapi juga menghadirkan khusyuk. Yang ketiga, penguat hubungan sosial. Akhlak yang baik menumbuhkan kepercayaan, saling menghormati, dan kerjasama dalam masyarakat. Bagaimana caranya membentuk akhlak yang mulia? Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya latihan jiwa. Ada dua istilah penting di sini. Yang pertama yaitu ribah an-nafs, yaitu melatih diri dengan amalan-amalan spiritual seperti berpuasa, terus ke lahir dan pengendalian. Semua ini melatih kesabaran dan menundukkan hawa nafsu.
Yang kedua yaitu tasgiyat al-qalb, yaitu penyucian hati dari penyakit-penyakit batin seperti iri hati, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Latihan ini bertujuan untuk membersihkan hati, memperkuat iman, dan akhirnya membentuk akhlak yang mulia. Selain itu, Al-Ghazali juga menekankan hubungan antara tauhid, tasawuf, dan akhlak. Tauhid adalah pondasi iman, yaitu menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah jalan untuk membersihkan jiwa. Untuk akhlak adalah buah nyata dari keduanya. Jadi orang-orang yang benar bertauhid dan menempuh jalan tasawuf akan tercermin dari akhlaknya yang baik. Teman-teman sekalian, dalam Islam kita memiliki teladan akhlak yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau digambarkan di dalam Al-Quran sebagai khuluqin azim, yaitu pemilik akhlak yang baik. Rasulullah SAW mencontohkan kejujuran tanpa kompromi, amanah yang penuh tanggung jawab, kesabaran dalam menghadapi ujian, rasa syukur atas nikmat, sikap pemaaf, serta kasih sayang yang luas kepada sesama manusia. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa siapapun yang ingin menjadi sufi sejati harus meneladani Nabi dengan menginternalisasi sifat-sifat mulia itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana relevansi ajaran ini di era modern sangat besar. Yang pertama, ajaran Imam Al-Ghazali menekankan kesederhanaan dan kontrol diri. Ini penting untuk melawan budaya materialisme dan komunikalisme yang merajalela. Yang kedua, beliau menekankan pentingnya karakter ikhlas dan sabar dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan modern. Yang ketiga, ajaran beliau juga menumbuhkan kepedulian sosial melalui empati, solidaritas, dan aksi nyata membantu sesama. Dan terakhir, akhlak tasawuf menjadi pedoman moral kontemporer yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, di mana nilai spiritual seringkali terabaikan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan beberapa poin-poin utama. Yang pertama, akhlak mulia adalah buah nyata dari tasawuf sejati. Akhlak tasawuf merupakan solusi ampuh untuk menghadapi krisis moral yang modern. Kebahagiaan hakiki hanya bisa dicapai melalui kesucian hati, pengendalian nafsu, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari ajaran Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, sering kita sebut beliau. Beliau ingin agar umat Islam tidak hanya berilmu tapi juga berakhlak mulia, sehingga kehidupan kita menjadi harmonis, damai, dan bermakna. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.